Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat serta kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa kembali menikmati channel Rumah Quran Al-Muslim. Dan pada saat ini kita akan bahas salah satu kitab dari kitab kumpulan nasihat pilihan bagi para hamba Allah yang disusun atau dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nasya'ul Ibad. Ya, untuk itu saudaraku pecinta Rumah Quran Al-Muslim TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita bahas satu bab yang ada di dalam bab kumpulan hadis-hadis Nabi, kumpulan para nasihat-nasihat para ulama yang dikumpulkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita masuk ke bab ke-24, ya. 3 manfaat atas ketaatan, ya. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja min zullin ma'siyati ila izzil ta'ati Agnahullahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azzuhu min ghairi ashirah. Dalam kitab Nasya'ul Ibad ini, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya siapa yang meninggalkan, ya, hinanya kemaksiatan menuju kemuliaan atau ketaatan, maka dia akan memperoleh yang pertama, yaitu Allah akan memberinya kecukupan tanpa harta. Ya, Allah akan memberikan kecukupan tanpa harta. Yang kedua, Allah akan memberikannya kekuatan tanpa pasukan. Yang ketiga, Allah akan mengalahkan musuhnya tanpa bala bantuan. Jadi memang banyak janji-janji Allah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi lainnya, bahwa Allah menjanjikan segala hal, ya, bentuknya, apakah itu rezeki, apakah itu anak, apakah itu kejayaan, kekuasaan, dan sebagainya, dengan modal ketakwaan. Maka dari itu sering dan pastinya menjadi kewajiban atas setiap khatib pada hari Jumat, ya, selalu mewasiatkan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dari itu senjata orang beriman adalah ketakwaan. Apabila terdapat kemunduran dalam sebuah hal, apakah itu secara pribadi, apakah itu secara kelembagaan, apakah itu secara kumpulan dari kaum muslimin, pastinya pada kumpulan atau pribadi itu sedang krisis keimanan, sedang krisis ketakwaan. Maka dari itu pemirsa Rumah Quran Al-Muslim TV, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama tadi, Allah akan memberinya kecukupan tanpa harta. Artinya apa? Orang yang bertakwa bukan berarti dia harus menjadi orang yang kaya raya. Bukan harus dia menjadi orang yang berlimpah hartanya, tetapi miskin apa yang ada dalam hatinya. Maka kita sering melihat orang-orang yang banyak harta tetapi miskin hatinya, miskin kebahagiaannya, miskin dari sentuhan kasih sayang Allah. Dan kita tidak mau seperti ini. Maka dari itu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan Allah akan memberinya, dalam hadis Nabi, Allah akan memberinya kecukupan tanpa harta. Artinya apa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia akan mempunyai sifat qanaah, ya, merasa cukup. Atau memang Allah cukupkan. Berkah hidupnya. Tidak meminta-minta, tidak menjadi seorang yang fakir, tidak menjadi seorang yang selalu berkeluh kesah dan lain sebagainya. Maka Allah bahagiakan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Walau pandangan secara sisi manusia dia terasa terlihat orang yang kekurangan. Yang kedua, Allah akan memberikannya kekuatan tanpa pasukan. Iya, orang-orang beriman, kita banyak lihat orang-orang beriman mampu menggerakkan, ya, berbagai macam kegiatan yang kalau dihitung itu membutuhkan banyak orang, banyak pasukan atau banyak menyertakan personal orang untuk memberikan bantuan. Tetapi pada hakikatnya ketika Allah menunjuk si fulan yang bertakwa ini, ya, apakah dia ulama, apakah dia orang biasa yang memang punya ketakwaan tinggi, maka Allah akan berikannya kemampuan kecukupan. Bagaimana kita lihat fenomena di Gaza ketika hari ini, tentara yang tidak pernah dilatih oleh
pelatihan yang tanda kutip profesional, ya, tentara ya yang bersertifikasi, tentara-tentara dunia, tapi kita melihat tentara dari para pejuang Palestina bisa mengalahkan tentara yang terlatih. Bukankah itu hasil takwa? Bukankah itu hasil sebuah pembinaan, penggemblengan dari Allah langsung yang tanpa bisa ditiru oleh orang-orang yang notabene mereka bukan orang-orang bertakwa? Allah sedang pertontonkan kita bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah kembali kepada Allah, kedekatan kepada Allah, pemberian dari Allah, Allah yang menguatkan dan lain sebagainya. Maka dari itu kembali Allah yang akan memberinya kekuatan tanpa pasukan. Satu orang pejuang Gaza hari ini bisa mengalahkan lebih dari 40-50 tentara Zionis Israel Anatullah. Kita bisa lihat sehari-hari beritanya dan itu bisa kita jadikan ibrah dan iktibar. Yang ketiga, Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya tanpa bala bantuan. Kembali kita lihat. Siapa yang menolong warga Gaza hari ini? Siapa yang menolong para pasukan pejuang Palestina hari ini? Tidak satu pun kekuatan dunia, hatta itu negara-negara Islam, negara yang mayoritas Islam, negara yang penduduknya Muslim, membantu secara persenjataan, tidak satu pun yang berani hari ini. Hanya segelintir, satu dua. Ya, yang itu pun belum secara total membantu, tetapi Allah yang mampukan. Ya, Allah mengalahkan musuhnya tanpa bantuan, tanpa bala bantuan. Hari ini zona Israel hampir-hampir hancur, lebur. Ya, tentara Israel, tentara Zionis Israel luar biasa, sangat-sangat kerepotan dan mereka hampir-hampir menyerah hari ini. Dengan siapa? Dengan kekuatan Allah mereka. Allah berikan kekuatan ini kepada seluruh ya pejuang Gaza. Ya, pejuang Palestina yang saat ini berjuang melawan kezaliman. Itulah janji Allah ya yang kita bahas di salah satu kitab dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Nasyiul Ibad ya. Dan ini kita saksikan bahwa Allah memberikan kejayaan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah terus kita hadirkan ketakwaan ini, ketakwaan yang betul-betul takwa, agar kita bisa melahirkan sebuah kualitas keimanan, sebuah kualitas hasil dari apa yang bisa kita hadirkan untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Untuk itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi perenungan kita, dan kembali kita tingkatkan takwa, kita hadirkan ketakwaan, bukan hanya pada konteks setiap Jumat ketika khatib mengingatkan, tapi kita hadirkan dari satu perintah salat ke salat lainnya, maka itulah mutabaah yang paling baik untuk kita meningkatkan ketakwaan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.